Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan soal untuk sesi terakhir bagian yang ke-6. Kita lihat soal pertama, jelaskan syarat terjadinya efek fotolistrik ya. Judulnya ini, efek fotolistrik. Jadi cahaya dalam kehidupan bagi kehidupan di bumi sangat memiliki peranan yang penting. Cahaya matahari sebagai sumber cahaya terbesar yang sampai di bumi merupakan hal yang istimewa. Tanpa adanya cahaya matahari, bumi akan di dalam musim dingin yang berkepanjangan. Dengan begitu, dengan begitu cahaya matahari bisa dikatakan sebagai sumber energi yang menghidupi kehidupan di bumi. Berdasarkan pernyataan tersebut, cahaya bisa dikatakan sebagai paket-paket foton ya. Cahaya bisa dikatakan sebagai paket-paket foton yang membawa suatu energi. Foton tersebut apabila menabrak suatu material, biasanya berupa material konduktor, maka terjadi loncatan elektron. Loncatan elektron inilah yang kita namakan dengan efek fotolistrik. Konstanta Planck dengan efek fotolistrik merupakan suatu kedekatan yang saling membangun. Nilai dari konstanta Planck dapat dijelaskan berdasarkan efek fotolistrik yang terjadi. Hal itulah yang menjadi latar belakang dalam percobaan konstanta Planck, yang diperlukan analisis mendalam mengenai konsep dari efek fotolistrik. Bagian ini dicatat semuanya ya. Kemudian syarat terjadinya efek fotolistrik ini bagian penting. Frekuensi foton itu lebih besar dari frekuensi ambang ya, dimana V bukan V. Kita ulangi lagi, adapun syarat terjadinya efek fotolistrik adalah frekuensi foton lebih besar daripada frekuensi ambang. Kemudian panjang gelombang foton lebih kecil daripada panjang gelombang ambang. Bagiannya ini silakan dicatat semuanya. Karena rata-rata soal bagian-bagian terakhir untuk materi terakhir ini banyak yang bentuknya pemahaman materi, pemahaman konsep. Kemudian apa saja jenis media penyimpanan yang termasuk cloud storage atau penyimpanan awan ya. Ini kita namakan penyimpanan awan atau bahasanya penyimpanan awan. Yang pertama OneDrive ya. Ini adalah layanan cloud storage dari Microsoft. Kemudian yang kedua Dropbox. Ini layanan penyimpanan yang paling banyak digunakan. Kemudian yang ketiga iCloud. Ini kalau ada yang punya gadget iPhone atau Mac, iPad, nah pasti penyimpanan awannya ini atau cloud storage-nya ini. Kemudian ini adalah penyimpanan awan sejuta umat, ini Google Drive. Ini tersebar di mana saja. Kemudian kita pindah ke soal nomor 3. Nah, ini baru Bapak jelaskan. Massa inti. Ini materinya adalah radioaktivitas ya. Radioaktivitas fisika inti. Atau lebih tepatnya inti atom. Materinya inti atom. Massa inti karbon 12 adalah 12 SMA. Kemudian massa proton 1,0078 SMA. Kemudian neutron 1,0087. Jika 1 SMA setara dengan 931 MeV, tentukan besar energi ikat dari atom C ini. Untuk mencari energi ikat, kita butuh pertama dulu namanya defek massa. Defek massa, mana simbolnya adalah delta M. Delta M ini sama dengan Z dikali massa proton ditambah A dikurang Z dikali massa neutron kurang massa inti dari si C tadi, ya ini 12. Kemudian kalau kita masukkan Z sama dengan 6, dari mana kita dapatkan 6 ini?
Ini Z, yang 12 ini A ya. A Z dikali massa proton 1,0078 ditambah A kurang Z berarti 12 kurang 6 dikali massa neutron 1,0087 dikurang 12. Delta M sama dengan ini hasilnya adalah 6, apa ini 0,6,0 bukan 0,6,04 698 atau boleh dibantu di rumah untuk mencari. Ini 6,05199 dikurang 12, maka hasil akhirnya adalah 0,09897 SMA, satuan massa atom. Kemudian ini belum selesai karena yang diminta adalah besar energi ikat. Maka untuk menghitung energi ikat, E sama dengan delta M dikali 931 MFP. Ini per SMA ini satuannya, nanti satuan SMA nya kan habis ya. Ini 0,09897 SMA di 931 MFP per SMA, otomatis ini kan habis. Maka kalau kita kalikan ini, ntar coba cari 0,09897 dikali 931, hasil akhirnya adalah 92,141 MeV. Kemudian di bawah ini ada soal tambahan, silahkan dicari sendiri kalau mau, kalau juga tidak mau juga tidak masalah. Cuma untuk memahami soal yang di atas akan lebih baik ini kalau kita kerjakan ya, akan lebih mudah nanti dan lebih ingat seandainya ada soal lain yang keluar. Kemudian kita pindah ke soal nomor 5, manfaat radioisotop. CO nya apa nih? Ada yang tahu? CO itu adalah kobal ya, kobal 60. Jadi penjelasannya ada di link ini, silahkan catat semuanya ya. Apa ini? Catat semuanya. Soal yang terakhir, apa saja kelebihan energi alternatif dalam mengatasi keterbatasan energi? Yang pertama adalah ramah lingkungan ya, dengan penjelasan seperti ini. Kemudian energi tetap tidak terbatas, kemudian dapat diperbaharui, poin pentingnya. Kemudian kecilnya dampak sosial, kemudian ada kembalian energi, berarti tidak bergantung lagi kepada energi seperti fosil dan yang lain. Kemudian penurunan harga, ada 6 kelebihan, dan ini sebenarnya kelebihannya masih banyak ya, jadi hanya dibatasi 6 ini. Kalau kita cari lagi atau kita gali lagi di internet, ini lebih banyak ini. Baik, ada 6 soal yang dikerjakan hari ini dengan 1 soal tambahan. Ada satu lagi, sorry. Diversifikasi portofolio energi, dan terakhir adanya kemajuan teknologi kalau kita gunakan energi alternatif. Jadi ada 6 soal hari ini, 6 soal. 6 soal ini, 5 soal wajib dicatat, kemudian 1 soal tambahan. Ini boleh dicari, boleh tidak ya. Boleh dicari, boleh tidak. Tapi akan lebih baik dicari, agar lebih memudahkan kita untuk memahami materi tadi. Jadi cukup sekian penjelasan
soal Bapak hari ini mudah-mudahan bermanfaat, dan kalau masih belum paham silahkan diulangi lagi melihat video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.